Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Zidin Perkasa dengan NIM 23102113100015. Dalam video ini kami akan membahas sejarah dan perkembangan kewenangan peradilan agama di Indonesia. Sebuah perjalanan panjang dari masa kerajaan Islam Nusantara hingga era digital saat ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ditya Pratama dengan NIM 23102112100063. Perkenalkan, nama saya Nori Wandi dengan NIM 23102113100007. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aika Refki dengan NIM 23102111110018. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadayanti, NIM 23102113200888. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Fedayan, akhirnya Jihadillah Tagalung, NIM 22102113101113. Perkenalkan, nama saya Dinda Satin Sedida dengan NIM 23102111220153. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawi Anwar, NIM 23102113100101. Halo, perkenalkan, nama saya NORSAIBAH dengan NIM 231021132086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ananda Putra, NIM 23102113100024. Peradilan agama adalah salah satu dari 4 lingkungan peradilan di Indonesia. Lembaga ini secara khusus berwenang mengadili perkara bagi masyarakat beragama Islam, meliputi perkawinan, perceraian, pewarisan, wakaf, hingga sengketa ekonomi syariah. Kehadirannya memastikan hak-hak hukum umat Islam ditegakkan sesuai nilai syariat dan hukum negara. Sejak Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13, hukum Islam telah hidup di tengah masyarakat. Di kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Mataram Islam, dan Kesultanan Aceh telah dikenal sosok kadi dan penghulu sebagai hakim agama yang memutus perkara perkawinan dan kewarisan. Inilah cikal bakal peradilan agama, lahir dari kesadaran hukum masyarakat Muslim, bukan dari kehendak penjajah. Belanda secara resmi mengakui peradilan agama melalui Stadsblad nomor 152 tahun 1882 dengan nama Peristerat, namun melalui teori resepti dari Snoek-Hurgons, kewenangan PA sengaja dipersempit hanya urusan perkawinan dan kewarisan terbatas, dan putusannya pun masih harus disahkan oleh Pengadilan Umum Belanda. Pasca merdeka, Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari tahun 1946 dan Pengadilan Agama mulai berada di bawah naungan negara. Pemerintah menerbitkan PP nomor 29 tahun 1957 dan PP nomor 45 tahun 1957 untuk memperluas pengadilan agama ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, pengadilan agama masih lemah. Putusannya di bidang warisan masih bergantung pada pengesahan pengadilan umum. Tonggak terpenting datang pada tahun 1989 dengan lahirnya UU nomor 7 tahun 1989. Pengadilan agama resmi menjadi lembaga peradilan mandiri di bawah Mahkamah Agung. Hakim pengadilan agama menjadi hakim karir resmi negara, dan yang paling penting, putusan pengadilan agama tidak lagi memerlukan pengesahan pengadilan umum. Dualisme hukum pun berakhir. Reformasi melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan 2 perubahan besar. Pertama, sistem satu atap. Pengadilan agama sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung, bebas dari campur tangan eksekutif. Kedua, kewenangan pengadilan agama diperluas ke ekonomi syariah, mencakup sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan bisnis syariah lainnya. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memperkuat akuntabilitas dan pengawasan hakim pengadilan agama. Di era digital, PA kini menerapkan e-court. Pendaftaran perkara hingga persidangan bisa dilakukan secara online. Saat ini lebih dari 400 pengadilan agama tersebar di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu sistem peradilan dengan persebaran terluas di negara kita. Dari prakolonial hingga era digital, satu benang merah tidak pernah putus. Tekad umat Islam Indonesia untuk memiliki peradilan yang mencerminkan nilai syariat sekaligus tegak dalam hukum negara. Peradilan agama adalah bukti nyata bahwa Islam dan negara dapat berjalan beriringan secara harmonis di Indonesia. Terdapat lebih dari 400 pengadilan agama dari Sabang sampai Merauke. Sejak kewenangan ekonomi syariah ditambahkan pada tahun 2006, jumlah perkara pengadilan agama terus meningkat signifikan tiap tahunnya. Indonesia memiliki sistem peradilan agama yang paling struktur di antara negara-negara mayoritas muslim di dunia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Peradilan agama telah melewati perjalanan panjang untuk menjadi
lembaga yang mandiri dan berwibawa seperti sekarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.